Halo semuanya, perkenalkan saya Dian Istifani dengan NIM 241002027. Saya dari Program Studi Teknik Metalurgi Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral. Jadi saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat, yaitu tentang manajemen data dan informasi. Baik, langsung saja untuk yang pertama ada pendahuluan, manajemen data dan informasi. Manajemen data dan informasi adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data sehingga dapat menjadi informasi yang memiliki nilai bagi organisasi. Dalam perkembangan teknologi digital, manajemen data menjadi komponen utama dalam pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Data yang dikelola dengan baik dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kesalahan, serta memaksimalkan potensi informasi untuk kebutuhan strategis. Nah, perkembangan teknologi informasi menyebabkan jumlah data yang dihasilkan oleh organisasi, perusahaan, dan individu meningkat sangat cepat. Data menjadi aset berharga yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, analisis, dan peningkatan efisiensi operasional. Untuk memanfaatkan data secara optimal, diperlukan proses pengelolaan yang baik melalui manajemen data dan informasi. Yang selanjutnya ada sumber dan jenis-jenis data. Yang pertama, sumber data. Sumber data sendiri ada dua, yaitu sumber internal dan juga eksternal. Nah, internal ini yaitu data yang berasal dari dalam organisasi. Contohnya itu ada laporan penjualan dan juga data karyawan. Sedangkan eksternal sendiri yaitu berasal dari luar organisasi. Contohnya itu ada data pasar dan data pemerintah. Nah, sedangkan untuk jenis-jenis data yang dibagi berdasarkan bentuk, itu ada dua. Yang pertama data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau jumlah penjualan dan juga statistik. Yang kedua, itu ada data kualitatif, yang dimana data kualitatif sendiri ini berbentuk informasi yang deskriptif. Nah, contohnya itu bisa berupa pendapat ataupun komentar dari pelanggan. Yang kedua, yaitu ada jenis data berdasarkan struktur, ada tiga. Yang pertama ada structured data, yaitu data yang terorganisir dalam tabel atau database. Dan yang kedua, ada unstructured data, yaitu data yang tidak terstruktur. Contohnya itu ada gambar, video, dan juga teks bebas. Dan yang ketiga, ada semi-structured data, yang dimana ia mengandung metadata atau contohnya itu bisa berupa JSON atau XML. Yang selanjutnya ada database. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan sistematis di komputer agar mudah diakses, dikelola, dan diperbarui menggunakan software. Pengelola yang disebut DBMS seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, atau MongoDB. Nah, database berfungsi untuk menyimpan informasi dalam jumlah besar secara efisien, aman, dan meminimalkan duplikat data serta dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Penerapannya sangat luas, misalnya di sekolah untuk menyimpan data siswa dan nilai, di rumah sakit digunakan untuk rekam medis pasien, di e-commerce untuk data produk dan transaksi, di bank untuk informasi nasabah dan mutasi saldo, serta di media sosial untuk menyimpan akun, pesan, dan postingan pengguna. Nah, untuk contoh sederhananya sendiri itu adalah pada database mahasiswa yang berisi NIM, nama jurusan, dan angkatan yang dapat diakses oleh mahasiswa. Manajemen informasi. Nah, manajemen informasi adalah proses mengumpulkan, mengelola, menyimpan, menyebarkan, dan melindungi informasi agar dapat digunakan secara efektif untuk pengambilan keputusan dan operasional organisasi. Nah, tujuannya apa sih? Jadi, tujuannya adalah untuk memastikan informasi yang tersedia akurat, relevan, tepat waktu, dan mudah diakses, sekaligus aman dan kehilangan atau penyalahgunaan. Nah, penerapannya itu bisa mencakup penggunaan teknologi seperti sistem database, cloud storage, dan aplikasi manajemen data dalam berbagai bidang. Misalnya, perusahaan menggunakan dashboard dan laporan digital untuk pengambilan keputusan bisnis, dan rumah sakit mengelola rekam medis elektronik pasien. Kampus mengatur data akademik melalui sistem informasi akademik atau SIAKAT,
dan instansi pemerintah menggunakan sistem e-government untuk layanan publik. Dengan manajemen informasi yang baik, proses kerja menjadi lebih efisien, terorganisir, dan mendukung keputusan yang lebih cepat serta tepat. Selanjutnya ada manajemen big data dan teknologi terkait. Manajemen big data adalah proses mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menganalisis data dalam jumlah sangat besar, berkecepatan tinggi, dan beragam format. Contohnya seperti teks, gambar, video, sensor, dan lain-lain. Untuk menghasilkan insight yang bernilai dalam pengambilan keputusan. Big data memiliki karakteristik utama 3V, yaitu volume, velocity, dan variety, yang kemudian berkembang menjadi 5V ditambah dengan veracity dan value. Teknologi yang digunakan mencakup Hadoop dan Apache Spark untuk pemrosesan data dalam skala besar. NoSQL seperti MongoDB dan Cassandra untuk penyimpanan data yang tidak terstruktur. Data Lake dan Cloud Storage untuk menampung data mentah, serta Machine Learning dan AI untuk analisis prediktif. Penerapannya terlihat pada e-commerce untuk rekomendasi produk dan analisis perilaku pelanggan, sektor kesehatan untuk analisis data medis dan prediksi penyebaran penyakit, perbankan untuk deteksi penipuan atau fraud detection, serta media sosial untuk analisis tren dan personalisasi konten. Selanjutnya ada kesimpulan, yang dimana dari semua slide yang tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen data dan informasi merupakan proses penting dalam mengolah data menjadi informasi yang bernilai bagi organisasi. Data yang berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, harus dikelola dengan tepat melalui proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian informasi. Nah, database memiliki peranan utama sebagai sistem penyimpanan data terstruktur yang memungkinkan data diakses dengan cepat, aman, dan efisien. Sementara manajemen informasi memastikan bahwa data tersebut diolah menjadi informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai PPT yang sudah saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.